Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kutukan di tanah suci jamaah haji yang menjadi buaya. Di sebuah desa kecil di Indonesia, hiduplah seorang pria bernama Karim. Ia dikenal sebagai orang kaya, tetapi hidupnya jauh dari kata mulia. Harta yang dikumpulkan berasal dari riba, menipu orang miskin, merampas tanah warisan keluarganya. Selain itu, Karim juga gemar berjudi, mempermainkan wanita dan tak pernah menjalankan ibadah dengan benar. Meskipun hidup dalam kemewahan, Karim tetap merasa ada yang kurang. Ia sering mendengar orang-orang di desanya membicarakan dirinya dengan sinis. Percuma kaya kalau hidupnya penuh dosa. Masa orang sekaya Karim belum naik haji? Ucapan itu membuatnya gerah, bukan karena merasa bersalah, tetapi karena harga dirinya sebagai orang kaya terasa terancam. Ia ingin pergi haji bukan untuk beribadah, tetapi untuk mendapatkan pujian dari warga desa. Akhirnya, Karim mendaftarkan diri untuk berhaji. Dengan uang yang melimpah, ia membeli paket VIP, pesawat kelas bisnis, hotel bintang 5, dan pelayanan eksklusif selama di Tanah Suci. Ia berpikir dengan cara ini semua orang akan mengaguminya. Namun, ia tak tahu bahwa langkahnya menuju Mekah bukanlah perjalanan menuju kemuliaan, melainkan awal dari kehancurannya. Dosa yang tak pernah berhenti, perjalanan Karim ke Tanah Suci dipenuhi dengan sikap angkuh. Dalam pesawat, ia merendahkan seorang penumpang lansia karena memintanya bertukar tempat duduk. Di hotel, ia membentak petugas hanya karena makanannya sedikit terlambat diantar. Tetapi dosa terbesar ketika ia mulai beribadah di Masjidil Haram. Hari itu, Karim sedang melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah. Dengan penuh keangkuhan, ia melangkah di antara ribuan jamaah lain, merasa dirinya lebih istimewa karena mengenakan kain ihram mahal dan juga wewangian eksklusif. Di tengah kerumunan, ia merasa seorang pengemis tua berpakaian lusuh duduk bersandar di pilar masjid. Tangan kurusnya menengadah meminta sedekah kepada jamaah yang lewat. Karim mengernyit jijik. Ia merasa terganggu dengan keberadaan pengemis itu di tempat suci. Dengan wajah penuh kebencian, ia menendang mangkuk si pengemis hingga terlempar jauh. Koin-koin yang dikumpulkan berjatuhan ke lantai. Kau pikir tempat ini untuk mengemis? Pergi dari sini. Pengemis tidak pantas ada di rumah Allah, hardiknya dengan kasar. Si pengemis tua menatapnya sejenak, lalu menghela nafas. Dengan suara lirih, ia berbisik, jika engkau merasa lebih mulia dari yang miskin, maka jadilah engkau makhluk yang paling hina di antara manusia. Setelah berkata demikian, pengemis itu bangkit dan pergi. Karim hanya mendengus. Ia tak tahu bahwa kalimat itu adalah kutukan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Kutukan di depan Ka'bah. Awalnya Karim merasa baik-baik saja, tetapi hanya beberapa saat setelah ia melakukan tawaf, dadanya mulai terasa panas. Panas itu bukan sekedar kelelahan biasa. Ia merasa seolah-olah ada api yang membakar diri dalam tubuhnya. Keringat dingin mengucur deras, nafasnya tersengal. Jamaah di sekelilingnya mulai menatapnya dengan cemas. Apa ini? Mengapa tubuhku merasa aneh? Gumamnya dengan suara serak. Lalu sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Ketika ia melihat tangannya, kulitnya perlahan berubah. Semula halus dan juga manusiawi, kini berubah menjadi kasar, bersisik kehijauan, urat-uratnya menonjol, dan jari-jarinya mulai menyatu, lalu membentuk cakar yang panjang. Karim menahan jeritan, tubuhnya bergetar dan merasa sakit semakin menggila.
Kakinya memanjang, mengeras dan membentuk cakar reptil yang kehitaman. Punggungnya mulai membungkuk dan suara tulang berderak terdengar jelas di telinganya. Jamaah mulai berteriak, "Allahu Akbar, lihat dia!" seru seseorang. Seorang wanita menutupi wajahnya sambil menangis, sementara para petugas keamanan bergegas mendekat. Tetapi mereka tak berani menyentuhnya. Karim kini telah berubah sepenuhnya. Ia bukan lagi manusia, ia telah menjadi seekor buaya raksasa di tengah Masjidil Haram. Sisiknya berkilau di bawah cahaya, matanya kini berubah kuning tajam dan giginya tampak mengerikan. Namun yang paling menyedihkan adalah ia tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ia ingin menangis, ia ingin berteriak meminta ampunan, tetapi ia tidak bisa. Ia ingin bersujud di hadapan Ka'bah, tetapi tubuhnya yang besar dan juga berat membuatnya tak bisa bergerak. Petir menggelegar di atas Masjidil Haram. Langit yang sebelumnya cerah tiba-tiba mendung. Suasana mencekam menyelimuti seluruh area. Jamaah terdiam menatap pemandangan di depan mereka dengan campur ketakutan dan juga ketakjuban. Tiba-tiba tubuh Karim mulai bergetar. Sisik-sisik di tubuhnya mengelupas, berubah menjadi debu dan terbawa oleh angin. Jamaah hanya bisa menyaksikan dalam diam saat tubuh buaya itu berlahan lenyap, menghilang dari hadapan mereka seolah ditelan oleh kekuatan gaib. Tidak ada yang tersisa, tidak ada jasad, tidak ada jejak, hanya hening yang penuh ketakjuban dan juga ketakutan. Akhir kisah Karim dan hikmahnya, berita tentang Karim sampai ke kampung halamannya. Namun, tidak ada jenazah yang bisa dikembalikan. Yang ada hanya cerita tentang seorang jamaah haji yang dikutuk menjadi buaya di depan Ka'bah. Sejak saat itu, kisah Karim menjadi pelajaran bagi banyak orang. Hikmah dari kisah ini, kesombongan akan membawa kehancuran. Karim merendahkan orang miskin, tetapi justru makhluk Allah yang paling hina. Harta dunia tidak bisa menolong di hadapan Allah. Sekaya apapun seseorang, ia tidak bisa memberi keselamatan dari azabnya. Ibadah harus dilakukan dengan hati yang ikhlas. Pergi haji bukan sekedar status sosial, tetapi panggilan untuk mendekatkan diri kepada Allah, Allah yang Maha Adil. Siapa yang menzalimi orang lain, cepat atau lambat akan menerima balasannya. Sejak kejadian itu, banyak orang yang bertaubat dan mulai memperbaiki diri. Mereka sadar bahwa dunia hanyalah sementara dan kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia pasti pernah berbuat dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, baik dosa kepada Allah maupun kepada makhluknya. Setiap anggota tubuh manusia pernah melakukan kesalahan dan dosa. Mata sering melihat yang haram, lidah sering berbicara kasar, sering mengumpat, berdusta, melaknat, menfitnah. Setiap muslim dan muslimah tidak boleh lepas dari istighfar dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah sahabat Nabi ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa yang dilakukan, insya Allah Allah akan mengampuninya. Dan berikut adalah amalan penghapus dosa besar maupun kecil yang tertera di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah selalu bertaubat. Yang kedua, berhenti melakukan perbuatan dosa besar maupun dosa kecil tersebut.
istighfar, berbuat amal kebaikan, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, sholat taubat. Semoga kita diberi petunjuk Allah untuk tidak melakukan perbuatan dosa besar ataupun dosa kecil. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.